Maka kata para ulama, anfik minal jaib yungfik alaika minal ghaib. Apa yang di saku kamu korbankan, nanti yang dari ghaib akan datang. Jadi korban dulu, setelah itu akan datang karomah. Maka Nabi Musa alaihissalam ketika beliau mau mencari ilmu, maka beliau jalan kaki, perjalanan yang panjang sekali. Dengan bersama Nabi Yusha alaihissalam sebagai khadimnya. Allah, baginda Nabi alaihissalam mau dakwah ke Taif, jalan kaki bersama Zaid bin Harithah. Padahal Nabi itu juga punya unta, kuda. Jadi menunjukkan bahwa usaha-usaha untuk menuju ibadah itu, susah payahnya itu sudah merupakan maksud yang tersendiri juga, maksudnya begitu. Makanya kalau di Nizamuddin itu tim taskil itu dikasih arahan, jangan pakai komputer, jangan pakai mesin ketik, tulis tangan, semua ditulis tangan, biar pahalanya tambah banyak ya. Sekarang kita ini amal itu kita harus tahu apa maksudnya. Maksudnya itu hanya kita ini supaya disayangi oleh Allah. Maka amal itu tambah kita ini menampakkan kecintaan kita kepada Allah, tambah menampakkan rengean kita kepada Allah, tambah menampakkan tangisan kita kepada Allah, susah payah kita, maka Allah SWT tambah suka. Ya kalau Nabi pergi ke Isra Mi'raj kok nggak jalan kaki aja, ya. Lain lagi ini. Isra Mi'raj itu bukan atas kehendak Nabi, ya. Tetapi ini merupakan hadiah Allah untuk Nabi. Setelah Nabi jalan kaki, bersusah payah dengan Zaid bin Harithah ke Taif, maka sepulang dari Taif, nah waktu itulah Nabi pergi Isra Mi'raj. Kamu sudah susah payah untuk agama, sekarang nggak usah susah-susahnya lagi, dikirim buruk, jalan secepat kilat dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, ke langit yang ketujuh, ke Sidratul Muntaha. Maka dalam Isra Mi'raj itu Nabi bukanlah berjalan, tapi subhanalladzi asra, dijalankan oleh Allah. Jadi bukan dengan ikhtiar Nabi itu, tapi Allah yang menjalankan. Tapi pertama kali jalan kaki dulu, setelah jalan kaki bersusah payah, tiba-tiba datang kemuliaan yang tanpa susah payah. Maka kata para ulama, anfik minal jaib yungfik alaika minal ghaib. Apa yang di saku kamu korbankan, nanti yang dari ghaib akan datang. Jadi korban dulu, setelah itu akan datang karomah.
baca Quran bersusah payah, pletot gitu. Udah belajar bertahun-tahun masih pletot juga. Tapi kalau kamu nanti sabar, akan datang satu masa Quran itu dimudahkan oleh Allah untuk kamu. Seperti Sayyidina Utsman, 1 rakaat 1 khataman. Seperti ulama-ulama dulu yang 1 hari bisa berkali-kali khataman, bahkan beribu-ribu khataman. Loh, bagaimana? Ya Allah kuasa. Seperti mesin cetak itu, 1 detik sudah 1 Quran sudah tercetak, ya. 1 detik sudah tercetak. Itu ada wali-wali Allah itu yang 1 detik khatam Quran itu ada. Bagaimana caranya? Oh, kok bagaimana caranya? Yang menjalankan bukan saya, kamu tanya saya, ya. Itu namanya toyuz zaman, ya. Jadi Allah memberikan keistimewaan kepada hamba-hambanya itu macam-macam. Syekh Abdul Wahab Sya'rani itu sholat subuh, imamnya itu amma yatasaaluna 'anin naba'il 'azim alladzi hum fihi mukhtalifun, dan beliau mulai membaca Alif Lam Mim surat Baqarah. Lah imamnya itu belum selesai amma, dia sudah selesai Baqarah. Syekh Abdul Wahab Sya'rani itu perasaannya bacanya ya pelan-pelan, perasaannya itu ini kok bisa begitu, bagaimana ya. Inilah ada di dunia ini perkara-perkara itu yang memang susah untuk dicerna akal. Ada perkara ini memang ini namanya karomah, khawarikul adah. Kalau kita melihat kitab-kitabnya Imam Ghazali, kita baca tok itu 1 umur nggak cukup. Nah kok beliau ini menyusun, menertibkan, ya. Terus kayak apa waktunya? Padahal Imam Ghazali juga tidak berumur begitu panjang, ya enggak. Nah, ini namanya barokahnya umur itu di situ. Nah bagaimana supaya umur ini barokah? Nah kalau kita ini hidup takwa. Kalau hidup itu takwa nanti barokah. Mafhum ya ikhwani? Dalam bidang ilmu, belum dalam bidang dakwah, belum dalam lain-lain, ya. Maka dibentuklah jamaah jalan kaki, ya. Jamaah jalan kaki. Maka orang pun heran, apalagi orang zaman sekarang. Para sahabat ada orang pergi ke masjid jalan kaki jauh juga heran zaman itu. Maka orang pun heran, ini sudah ada pesawat terbang, sudah ada mobil, kok dakwah jalan kaki gimana? Saya pernah khususi pada seseorang, dia ini pekerjaannya itu di seorang ini penyiar televisi, dia ini ya. Di India sana, orang Islam. Maka ini dia ini bilang, kamu ini dakwah dengan cara begini terlalu lambat. Coba kamu program-program kamu masukkan di televisi saya, langsung tersebar ke seluruh dunia. Dia bilang begitu sama saya. Maka saya bilang, oh enggak, kerja seperti ini yang lebih cepat.
Bagaimana bisa lebih cepat katanya. Dan nyatanya saya sudah datang ke rumah kamu, lah televisi kamu belum masuk di rumah saya. Ya. Ini kan lebih cepat saya berarti. Ya. Dia tertawa akhirnya. Ya. Ini kerja paling cepat begini ini Pak. Ini seperti kerjanya semut. Semut tuh nggak pakai pesawat terbang, nggak pakai mobil, tapi di mana aja ada semut. Kelihatannya lambat. Di Mekah ada semut, di Eropa ada semut. Padahal nggak punya pesawat terbang. Inilah keanehan, keajaiban alam semesta yang tampaknya lemah, tetapi kok malah cepat gitu. Wallahu ta'ala alam. Ya, ada seorang sahabat Ansor yang rumahnya ini sangat jauh dari masjid, tapi dia tidak pernah lepas sholat berjamaah di Masjid Nabawi, sehingga sebagian temannya mengatakan, kenapa kamu nggak beli khimar sehingga kalau sedang panas bisa dikendarai, kegelapan malam bisa dikendarai untuk ke masjid. Dan khimar ini bukanlah kendaraan yang mahal pada zaman itu, kendaraan yang paling murah di Madinah itu. Kalau sekarang ya khimar itu sepeda ontel lah begitu. Jadi kendaraan yang paling murah dan praktis, kecil, perawatannya mudah. Tapi dia mengatakan, saya tidak bergembira seumpama rumah saya itu dekat masjid. Karena itu saya itu ingin perjalanan saya ke masjid pulang tuh mendapatkan pahala, karena perjalanan untuk ibadah. Maka hal ini dilaporkan kepada Rasulullah SAW. Maka Rasulullah mengatakan, qad jama'allahu laka dzalika kullahu. Allah telah mengumpulkan semua yang kamu harapkan itu untuk kamu.